Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pertemuan 14. Sebelum memulai ke pembahasan, simak profil dari kami ya. Menjelaskan tentang cara pengukuran panjang dan sudut. Nah, pengukuran panjang yaitu membandingkan panjang suatu dengan panjang sesuatu yang panjangnya sudah diketahui yang dijadikan sebagai patokan. Nah, besaran panjang memiliki banyak nama, diantaranya tabel, tinggi, lebar, dan kedalaman. Nah, satuan besaran panjang adalah meter. Suatu meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu sekon. Nah, untuk mengukur besaran yang bervariasi tersebut, diperlukan alat ukur yang bermacam-macam pula. Alat ukur panjang yang banyak digunakan adalah mistar, rollmeter, jangka strong, dan mikrometer, skrup. Nah, alat ukur panjang yang pertama itu mistar adalah alat ukur panjang yang memiliki skala kecil 1 mm. Mistar ini memiliki ketelitian 0,5 mm yaitu setengah skala kecil. Nah, ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur oleh alat ukur. Kemudian jangka sorong. Nah, merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitiannya 0,1 cm atau 0,01 cm. Kemudian mikroskop. Nah, digunakan untuk mengukur panjang, lebar, ataupun diameter benda yang relatif kecil. Nah, baiklah. Kemudian pengukuran sudut. Pada materi 1 ini, kita akan mempelajari pengertian pengukuran sudut. Konsep dasar pengukuran sudut adalah membagi satu lingkaran penuh dengan satu tertentu. Ada 3 pengukuran yang masih banyak digunakan sampai saat ini, yaitu derajat, grand, dan radian. Kemudian untuk mengukur sudut, perhatikan langkah berikut. Yang pertama yaitu tempatkan pusat busur derajat pada titik sudut yang akan diukur. Kemudian yang kedua, tempatkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat. Yang ketiga, bacalah angka pada sudut derajat yang dilalui oleh kaki sudut yang lain. Berdasarkan Satuan Internasional atau SI, satuan berat dan standar adalah kilogram atau kg. Satuan berat yang umum di Indonesia adalah kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Untuk memudahkan satuan berat bisa dituliskan dengan tangga satuan berat. Yang pertama, kilogram, 2 hektogram atau ons, 3 dekagram, 4 gram, 5 desigram, 6 sentigram, dan 7 miligram. Setiap turun 1 tangga maka dikalikan 10, kemudian naik 1 tangga dibagi 10. Contohnya, 9 kg sama dengan berapa gram? Nah, kilogram ke gram kita harus turun 3 tangga. Ingat ya, setiap turun tangga harus dikali 10. Jadi, jika kita turun 3 tangga, maka 10 dikali 10 dikali 10 hasilnya 1000. Atau bisa juga kelipatan 10. Maka, cara penyelesaiannya 9 dikali 1000 hasilnya 9000 gram. Contoh selanjutnya, 17.000 mg berapa gram? Miligram ke gram naik 3 tangga. Untuk naik 1 tangga berarti kita harus bagi 10. Jadi 17.000 dibagi 10 hasilnya 17 gram. Untuk satuan berat lainnya,
1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 ons sama dengan 1 hektogram atau 1 kilogram sama dengan 10 ons, 1 pon sama dengan 5 ons. Contohnya, 2 ton ditambah 60 ons ditambah 17.000 gram sama dengan berapa kilogram? Perhatikan satuannya, semua kita ubah ke kilogram. Berarti 2 ton sama dengan berapa kilogram? Kita perhatikan 1 ton ada 1000 kilogram. Jika 2 ton, maka 2 dikali 1000 sama dengan 2000 kilogram. Selanjutnya 60 ons sama dengan berapa kilogram? Kita lihat hektogram sama dengan ons, jadi naik 1 tangga maka dibagi 10. Jadi 60 dibagi 10 hasilnya 6 kg. Selanjutnya 17.000 gram sama dengan berapa kilogram? Gram ke kilogram berarti naik 3 tangga. 17.000 dibagi 1000 hasilnya 17 kg. Setelah satuannya semua sama, baru kita jumlahkan. 2000 kg ditambah 6 kg ditambah 17 kg hasilnya 20.023 kg. Debit adalah volume air mengalir dalam waktu tertentu melalui penampang air, sungai, saluran, pipa, atau keran. Rumus debit sama dengan volume per waktu. Nah, untuk mengetahui debit air, langkah-langkahnya adalah: yang pertama, tentukan volume air yang terpakai dengan cara mengurangkan kedudukan meter akhir atau volume air akhir dengan kedudukan meter awal atau volume air awal. 2. Ubah waktu pemakaian sesuai soal dengan konferensi. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 menit sama dengan 1 per 60 jam, 1 detik sama dengan 1 per 60 detik, 1 jam sama dengan 1 per 3.600 detik. 3. Bagi volume air yang terpakai, poin 1 dengan waktu poin 2. Konferensi volume 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik sama dengan 1 juta mm kubik sama dengan 0,001 meter kubik. 1 kubikal cm sama dengan 1 mm sama dengan 1 cm kubik. Contoh soal, mobil tangki mengalirkan solar sebanyak 30 cm kubik dalam 6 detik, debitnya adalah titik-titik cm kubik per detik. Nah, di sini ada soal bahwa tangki ini mengalirkan solar sebanyak 30 cm kubik dalam waktu 6 detik. Nah, pertanyaannya, debitnya berapa dalam cm kubik per detik? Sebelum menjawab, kita pakai rumus segitiga VDW, di mana yang di atas adalah volume, di bawahnya ada D, debit, dan W, waktu. Selanjutnya, yang diketahui di sini adalah tangki ini mengalirkan solar sebanyak 30 cm kubik. Jadi, V-nya adalah 30 cm kubik dan dalam waktu 6 detik. Jadi, W adalah 6 detik. Yang ditanyakan di sini adalah debit. Penyelesaiannya, rumus debit, jika kita mencari debit, rumusnya D sama dengan V per W. Kemudian, masukkan volumenya ada 30 cm kubik per W-nya ada 6 detik. Jadi, 30 cm kubik dibagi 6 detik hasilnya 5 cm kubik per detik. 3. Waktu dan kecepatan. Kecepatan satuan yang digunakan seperti kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya. Misalnya, 5 km per jam berarti itu adalah kecepatan, karena satuannya kilometer per jam. Rumus mencari kecepatan bisa kita tulis dengan K sama dengan J per W, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Contohnya,
Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Maka bisa kita jawab dengan tuliskan rumus terlebih dahulu, yaitu K sama dengan J per W. Maka tinggal kita masuki saja angka yang telah kita ketahui tadi, yaitu jarak sama dengan 300 meter dan waktu sama dengan 15 menit. Berarti 300 dibagi 15 yaitu 20. Kemudian satuannya di sini yaitu meter per menit. Maka jawabannya 20 meter per menit. Kemudian untuk mencari waktu, satuan yang digunakan seperti jam, menit, dan detik. Misalnya, dalam satu contoh, diketahui 1 jam, berarti itu adalah waktu. Rumus mencari waktu yaitu W sama dengan J per K, atau waktu sama dengan jarak per kecepatan. Contohnya, Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Maka bisa kita jawab dengan cara menuliskan rumus terlebih dahulu, yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak di sini yaitu 90 km dan kecepatan yaitu 30 km. Maka J sama dengan 90 km dibagi 30 km per jam. Maka 90 dibagi 30 yaitu 3. Maka jawabannya di sini yaitu 3 jam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.